Ibu memakai pakaian seperti ini layaknya orang sholat dan membawa sajadahnya kok nggak dipakai? Seperti sholatnya main-main. Allahu Akbar, Mas. Katanya, oh, jadi gini, Mas. Ternyata ibu ini pemilik rumah kosong itu, Mas. Berhenti dulu, Mas. Aduh, sampai banget teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kameramen nggak apa-apa, Mas? Nggak apa-apa, Mbak. Astagfirullah, teman-teman. Kita habis dikejar-kejar sama anjing, teman-teman. Jadi kita umpetan dulu nih ya, Mas ya. Saya takutnya ini anjing yang itu, Mas, yang anjing gila itu kan kalau gigit kan berbahaya, Mas ya. Gitu. Nanti kita bisa rabies ya, Mas ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, teman-teman, kita sementara umpetan di sini dulu karena sebenarnya saya mau melakukan penelusuran di sebuah rumah kosong, tapi tadi kebetulan ada anjing yang memang mungkin dia itu menjaga rumah itu gitu, teman-teman. Jadi waktu pertama kita masuk buka gerbang ya, anjing itu langsung keluar. Kita langsung lari nyari tempat untuk bersembunyi. Mas kameramen, tadi menurut Mas Edi itu rumahnya lumayan bagus nggak, Mas, itu, Mas? Ya lumayan sih, Mbak. Tapi serem banget ya. Iya serem banget tuh, Mbak. Rumputnya bisa setinggi-tinggi ini, teman-teman. Jadi itu kosong belum lama sebenarnya. Itu kosong sekitar 5 tahun yang lalu, tapi walaupun belum lama terbengkalai, rumah ini sudah menyimpan banyak sekali kisah-kisah mistis dan warga banyak sekali yang melihat adanya sosok yang menunggu di rumah itu, teman-teman. Bahkan katanya yang memunculkan diri itu si pemilik rumah, Mas. Nah, ini ada sedikit cerita ya, Mas Edi ya. Jadi ceritanya itu ada Gojek yang mengantarkan makanan ke rumah itu. Nah, waktu mengantarkan kan rumahnya kan gerbangan ya. Ini rumahnya gerbangan. Nah, dibuka gerbangnya itu susah. Seakan-akan memang dikunci dari dalam gitu ya. Nah, pesanan udah sampai, harusnya kan yang punya rumah keluar ya. Nah, tapi nggak keluar-keluar, si Gojeknya nunggu dulu, mungkin ketiduran atau lagi kemana, kamar mandi atau kemana gitu. Nah, kebetulan ada tetangga yang lewat. Nah, tetangga yang lewat itu bilang, "Mas, nungguin siapa di sini? Ini ada yang mau pesan makanan dari rumah ini," gitu. Yang pesan siapa namanya? Yang ini saya samarkan ya namanya, teman-teman. Ini yang pesan namanya Nur. Oh, Mbak Nur ini udah meninggal, Mas, sekitar 5 tahun yang lalu dan rumah ini pun kosong. Ini udah lama ditinggalkan gitu. Nah, si tetangganya ini tuh bilang, katanya kayak gini, Mas, Mas Gojek, nanti kalau ada orang yang di dalam rumah ini pesan lagi jangan dilayanin ya, karena udah banyak kejadian. Bahkan pernah Gojek ada yang dapat orderan mengantarkan perempuan, katanya perempuannya itu dari pertama naik sampai diantarkan ke tempat tujuan itu nggak mau ngomong, Mas. Jadi si abang Gojeknya juga kerasnya itu dingin, terus kayak nyium aroma bau bangkai gitu. Nah, ditanyain tuh diem aja. Nah, waktu udah sampai ke rumah itu, ke rumah yang 5 tahun kosong ini, ya memang turun, terus buka pintu sendiri, buka gerbang sendiri. Nah, dibayar juga pakai uang dan uangnya tuh lebih, uang bukan daun, uang beneran, uangnya lebih, nggak mau dikembaliin. Nah, terus waktu keluar dari, maksudnya keluar dari perumahan itu ditanyain sama satpamnya, habis nganter siapa, Mas, gitu ya. Kok berhenti di sini gitu. Ini saya lagi ngecek orderan, ada yang order lagi gitu. Lah tadi nganter siapa? Nganter Mbak itu. Oh, yang rumah kosong itu ya? Katanya itu yang di dalam rumah kosong itu sebenarnya orangnya udah mati gitu katanya, Mas. Jadi lain kali kalau ada yang pesen segala macam lah tentang makanan atau apa gitu, jangan dilayanin, emang suka kayak gitu katanya, Mas. Nah, mungkin kejadian itu di luar nalar manusia ya, Mas kameramen ya. Nah, yang terpenting sekarang kita cari aman aja dulu, Mas. Kita nggak usah penelusuran di rumah itu karena saya takutnya anjing itu nanti
nyari-nyari kita lagi, Mas. Nanti Betul, kita Mbak. nanti kita bisa digigit anjing itu, Mas, karena anjingnya itu besar sekali, teman-teman. Jadi kita takut karena di sini kita hanya berdua. Astagfirullah. Mana, Mbak? Suara apa itu, Mas? Mana, Mbak? Seperti ada benda yang apa ya, yang ditarik-tarik dari tanah ya, Mas ya. Iya, Mbak, saya juga Astagfirullahaladzim. jadi merinding, Mbak. Iya, teman-teman, ini sebenarnya rumah nggak jauh, sekitar jarak 200 meter. Tadi kita lari ya, Mas ya. 200 meter kita lari sampai ngumpet di sini, teman-teman. Kebetulan saya juga belum izin ke pemilik perumahan itu atau satpamnya. Jadi memang lebih baik kita penelusuran di sini dulu, Mas. Karena nanti takutnya kita asal sembrono masuk penelusuran terus kita tayangin videonya, takutnya orang yang bersangkutan malah marah ya, Mas ya. Betul, Mbak. Jadi inilah yang lebih baik. Astagfirullahaladzim. Mbak. Apa itu, Mas? Mbak. Aduh, ayo. Apa itu, Mas? Mbak. Mbak. Astagfirullahaladzim. Seperti ada benda jatuh dari atas, Mas. Kenceng banget. Astagfirullahaladzim. Ada petir, teman-teman. Ini biasanya mau hujan. Astagfirullah. Bentar, Mas. Saya mau menerawang ini tadi apa yang jatuh, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, Mas. Ini yang jatuh cahaya putih. Tapi kok waktu nempel ke tanah, dar gitu ya, Mas ya. Iya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Saya juga kaget banget, Mbak. Iya, tiba-tiba petir juga apa ya, Mas ya, bunyi juga nih, teman-teman. Apakah ini menandakan adanya keburukan? Astagfirullahaladzim. Apa itu, Mbak? Assalamualaikum, jangan mengganggu, tolong. Di sini saya hanya melakukan penelusuran. Untuk kalian yang nggak suka, tolong silahkan tunjukkan wujud kalian di depan kamera. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Mas kameramen, hati-hati, Mas. Iya, Ini benar, Mas. Cahaya yang putih tadi benar-benar jatuh di depan saya, Mas. Dan saya yakin ini bisa berubah menjadi sosok, Mas. Astagfirullahaladzim. Dan saya merasakan ini, Mas ya, dari sekitar sini, Mas. Atau saya wujudkan aja ya, Mas ya. Iya, boleh, Mbak. Tapi hati-hati, Astagfirullahaladzim. Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Mas kameramen, saya mau berpesan sesuatu. Kalau terjadi apa-apa di belakang kamera, tolong langsung kabari saya ya, Mas ya. Baik, Mbak. Soalnya saya merasakan ini banyak sekali yang mau datang, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Mbak. Apa itu, Mbak? Seperti ada yang menyawur-nyawur, Mas. Keluar. Siapa kamu, keluar? Jangan bersembunyi. Keluar. Astagfirullah. Mas, ini segera diwujudkan aja biar teman-teman tahu apa tadi yang jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Silahkan tunjukkan wujud kamu di depan saya. Kalau membutuhkan bantuan sesuatu, insya Allah saya bisa membantu. Tapi tolong wujudkan diri kamu. Saya tahu kamu datang pasti meminta bantuan. Mas kameramen, bantu Al-Fatihah 7 kali, Mas, dalam hati, Mas. Baik, Mbak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Energinya sangat kuat sekali, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak wujud. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Apa itu, Mbak? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tanya kenapa, Mbak? Mas, kita harus menghargai orang sholat, Mas. Sholat, Mbak. Loh, kok tadi rukuk dulu ya, Mas ya? Ini orang di mana, Mas? Astagfirullahaladzim. Permisi, punten, mengganggu, punten. Aduh, ini sholatnya ngasal ini, teman-teman. Assalamualaikum. Dengan siapa saya berbicara? Loh, dia sholat kok bisa menjawab pertanyaan saya, Mas?
Astagfirullahaladzim, ancul-ancul mas. Bukan, enggak, saya nggak mau ikut kamu sholat. Saya di sini hanya melakukan penelusuran. Ini dengan ibu siapa? Ibu siapa? Saidah. Astagfirullahaladzim mas, mukanya sangat hancur. Teman-teman, mas kameramen, ini mulai gerimis. Mungkin waktu kita nggak akan panjang. Bu, maaf ya, saya mengganggu sholatnya. Kenapa ibu memakai pakaian seperti ini layaknya orang sholat dan membawa sajadahnya kok nggak dipakai? Seperti sholatnya main-main. Allahu Akbar mas. Katanya, oh jadi gini mas. Ternyata ibu ini pemilik rumah kosong itu mas. Nah, Ibu ini, Mbak. ibu ini wafat karena dia itu menunaikan ibadah haji. Astagfirullahaladzim. Dia menunaikan ibadah haji tapi dengan cara menggunakan uang yang nggak selayaknya mas. Ini ibarat kata uang haram yang digunakan untuk berangkat haji. Nah, karena sesuatu yang diawali dengan hal yang tidak baik pasti berakhir dengan hal yang nggak baik juga kan mas ya. Nah, ibu ini di tengah perjalanan waktu mau apa ya mas ya, kayak waktu di Mekah kan mungkin waktunya sholat dia sholat ya mas ya. Nah tapi dia itu kayak apa ya mas ya, mau ngambil mukenah, terus ada sesuatu yang kayak ngebawa dia itu keluar mas gitu, keluar ke masjidnya gitu. Nah ada motor lewat gitu ya mas ya. Nah dia kesamber aja gitu mas, tapi posisi masih menggunakan mukena kayak gini mas gitu. Jadi dia itu kayak mungkin punya perasaan sesuatu lah ya mas ya, yang membuat dia itu keluar dari masjid gitu. Nah keluar dari masjid dia tuh tersambar sepeda motor gitu mas. Sepeda motor atau mobil? Oh alah mas, jadi terbengkalainya rumah itu karena memang yang punya rumah itu udah nggak ada. Dan ibu ini termasuk orang yang tergila-gila dengan harta. Jadi dia itu walaupun sudah menjadi arwah nggak mau meninggalkan rumah itu mas. Jadi dia itu bergentayangan di rumah itu dan sering menampakkan dirinya di depan anak-anak dan suaminya mas. Jadi rumah itu ditinggalkan sama keluarganya setelah ibu ini itu arwahnya gentayangan mas. Maksud enggak? Iya, Mbak. Jadi menunaikan ibadah haji dengan cara uang yang enggak halal berakhir seperti ini teman-teman. Makanya seakan-akan dia itu masih punya keinginan untuk ke sana dan melakukan gerakan sholat yang ngasal-ngasalan gitu teman-teman. Bu, tadi kok ibu yang jatuh dari sini berbentuk seperti cahaya? Iya mas, berarti dia itu kadang menampakkan diri di depan orang-orang itu berbentuk cahaya juga mas gitu. Oh, jadi ibu ini yang tadi, Mbak? Iya, ibu ini tuh berbentuk cahaya dan kadang itu suka terbang ke atas rumah yang terbengkalai itu mas kameramen. Astagfirullahaladzim. Bu, ini kan perbuatan ibu sendiri. Nah, semuanya ditanggung sama ibu ya. Di sini saya hanya bisa membantu karena warga itu menyuruh saya untuk penelusuran di rumah ibu yang sudah terbengkalai 5 tahun yang lalu. Karena sering melihat penampakan ibu dan ibu sering mengganggu para ojek online kan. Astagfirullahaladzim. Gak boleh seperti itu ya bu. Walaupun memang dikasih uang yang nyata, tapi kan kasihan. Mereka jadi parno, takut. Kalau ibu udah meninggal ya meninggal aja bu, nggak usah gentayangan. Kan kayak gitu ya mas dia mas. Betul, Mbak. Kalau udah mati ya udah mati aja bu, nggak boleh gentayangan. Gitu. Ini kan perbuatan ibu sendiri. Naik haji pakai uang yang nggak bener, ya ini akibatnya bu. Karena apa yang kita tanam ya itu yang kita panen ya mas ya. Betul, Mbak. Jadi
tujuan saya penelusuran di rumah ibu itu bukan untuk mau apa ya, bikin kerusuhan di rumah ibu, itu bukan. Saya hanya membantu warga, Bu, menguak sebenarnya di rumah ibu tuh ada apa aja. Ternyata sosok ibu sendiri yang ada di rumah itu. Bu, seperti ini ya. Ini untuk meringankan aja. Ini kalau ibu mau ya, saya kasih keringanan ya, Bu. Saya akan bantu, tapi saya hanya bisa bantu doa ya, Bu. Oh, sajadahnya ditaruh sini dulu. Oh, seperti itu. Katanya sebelum dia pergi dari tempat ini, dia mau sajadahnya tuh ditaruh, Mas, gitu. Ditaruh di bawah. Jadi biar lengkap, Mas, sholatnya. Bu, saya bantu doa ya, Bu ya. Tapi janji ya jangan ganggu ojek online lagi. Itu memang rumah kamu ya, Bu. Terserah mau gentayangan, mau ngapain aja terserah. Tapi jangan ganggu orang ya, Bu ya. Bener loh. Bismillahirrahmanirrahim. Mas bantu doa, Mas. Bismillah. Aduh, ini ibunya berat banget dosanya kayaknya, Mas. Susah banget dihilangin, Mas. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bu, berat banget sih, Bu. Aduh. Ibunya banyak banget dosanya ya, Bu. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kemana itu ibu itu, Mas? Ibu itu kemana, Mas? Hilangnya tadi menggumpal seperti cahaya ya, Mas ya? Betul, Bu. Waduh. Mungkin karena meninggalnya masih memakai mukena waktu itu ya, Mas. Jadi dia itu arwahnya seperti kayak apa ya, Mas ya? Jadi memang putih menggumpal seperti asap ya, Mas ya, gitu. Jadi buat orang-orang yang sering melihat asap putih terbang itu sebenarnya sosok Ibu Saidah ini ya, Mas ya, yang naik haji pakai uang yang nggak seharusnya ya, Mas. Teman-teman, hal yang seperti ini jangan ditiru ya. Dan buat kalian saya minta tolong, kalau ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Saya hanya ingin menyampaikan, tolong kalau ada iklan jangan di-skip ya, teman-teman, karena itu sangat membantu kita untuk mengembangkan penelusuran kita di sini ya, Mas ya, gitu. Betul, Mbak. Untuk membangkitkan semangat kita juga ya, Mas, di sini ya. Betul, karena ya memang ini jujur ya, Mas ya, kita nggak munafik. Karena kalau tanpa itu kita tidak bisa berkembang ya, Mas ya, dengan baik gitu, teman-teman. Karena semuanya itu butuh dukungan dari teman-teman yang ada di rumah gitu ya, Mas ya. Oke, teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Next time kita akan izin-izin lagi untuk penelusuran di rumah yang terbengkalai itu, karena sosok dari Ibu Saidah yang punya rumah itu sebenarnya ini sudah saya amankan, sudah saya doakan, teman-teman. Tapi ini enggak saya netralisir ya, Mas ya. Ini saya hanya doakan aja biar si Ibu Saidah ini nggak bergentayangan gangguin gojek-gojek gitu. Masalah dia mau gentayangan di dalam rumah itu bebas ya, Mas ya. Itu kan rumah dia ya, Mas. Kecuali itu rumah warga lah, salah ya, Mas. Itu rumah dia yang beli, dia yang bikin. Jadi sementara hanya ini aja ya, Mas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya pamit dan Mas Hedi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Mas. Takut ada anjing itu, Mas.